Halo Sobat ATR BPN, kembali lagi bersama saya Nanda Iva di podcast Kementerian ATR BPN. Nah di podcast kali ini nih saya nggak sendiri, kita akan ngebahas salah satu layanan yang menjadi solusi untuk masyarakat yang nggak punya waktu untuk ngurus aset tanahnya atau ngurus urusan pertanahan. Saya lagi bersama dengan Ibu Sinta. Halo Ibu. Hai Mbak. Sehat? Ya, sehat. Ya, Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya Bu. Cantik banget kan Ibu Sinta. Makasih, Ibu bisa ya. perkenalan diri dulu Bu sama Oke. sobat-sobat ATR BPN. Iya, saya Sinta Purwitasari, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat. Lagi sibuk ya Bu? Ya, tugas rutin sehari-hari. Tugas ya. rutin. Oke Bu, ini kan kita lagi ngebahas masalah ini Bu. Ada nggak sih layanan di mana masyarakat tuh yang nggak punya waktu di hari kerja, tapi dia pengen banget ngurus pertanahannya Bu, masalah pertanahannya. Ada nggak Bu? Nah, ini nih ya. Kita di kantor pertanahan ya, kami bertugas di kantor pertanahan. Selama ini kami ada namanya pelataran, ya singkatannya pelataran, kepanjangannya adalah pelayanan pertanahan akhir pekan. Nah, namanya akhir pekan itu Sabtu dan Minggu. Kita pelayanan harus responsif ya kepada masyarakat yang tidak bisa memohon datang ke kantor pertanahan, dia hadir di Sabtu dan Minggu gitu. Ya. Berarti waktu pelaksanaannya ini khusus buat Sabtu sama Sabtu dan Minggu ya Bu? betul. Berarti setiap hari buka dong sebenarnya kantor BPN ya Bu? Iya, ya buka ya. Tapi khusus nih ada persyaratannya tuh Mbak Nanda ya. Jadi persyaratannya memang dia harus pemohon langsung, tidak bisa kuasa. Ya, kuasa atau PPAT. Jadi memang ini solusi bagi masyarakat yang memang ingin memohon secara langsung tanpa kuasa atau kuasa PPAT, waktunya tepat gitu ya, sesuai SOP yang ada. Gitu. Ini juga jadi campaign dari BPN sebenarnya ya Bu, biar masyarakat tuh nggak ngemudahin calo. Ya, Bu. Betul. Bisa mengurus tanahnya sendiri dengan cepat ya dan mudah gitu ya. Iya betul banget Bu. Kalau waktunya Bu, bukanya biasanya jam berapa tuh Bu? Kita buka dari jam 8 sampai jam 12. Ya. Jam 8 sampai jam 12. Ya, betul di situ. Buat teman-teman yang mau ke BPN berarti datangnya jam segitu ya Bu? Ya, betul. Jangan lewat dari jam segitu. Betul, ya. Kalau boleh tahu nih Bu, sejak kapan sih Bu layanan pelataran ini tuh ada Bu? Iya, kita melaksanakan pelataran sejak tahun 2022 tuh, ya sampai dengan saat ini. Dan antusiasnya lumayan banyak ya gitu, karena memang masyarakat yang memang mereka bekerja gitu, ini merupakan solusi yang nantinya dia bisa memohon di waktu di luar jam kantor. Gitu. Pengen tahu lagi nih Bu, karena ada salah satu inovasi pelataran Bu. Nah, masyarakat juga mungkin kepo ya yang ada di rumah. Jenis layanan apa aja yang tersedia di pelataran Bu? Jadi layanan yang ada tentunya sama ya sebenarnya dengan pelayanan hari biasa gitu ya. Jadi yang pertama tentunya informasi pertanahan, yang ingin mendapatkan informasi bisa di hari weekend. Kemudian terkait dengan pemeliharaan data ya, dan layanan pertanahan lainnya. Dan yang ketiga adalah penyerahan produk. Jadi intinya sebenarnya semuanya ada di hari biasa sama dengan di weekend, hanya bedanya adalah kalau di khusus weekend ini adalah pemohon langsung gitu tanpa kuasa. Tapi semuanya bisa didapatkan layanan di sini. Pendaftaran, pemecahan, penggabungan semuanya bisa gitu. Kalau layanan yang jadi primadonanya masyarakat tuh apa Bu? Primadona paling banyak kalau weekend sih biasanya Roya ya. Roya tuh minat. Sama perubahan hak. Ya, rata-rata itu. Terkait ini Bu, saya juga dengar katanya BPN tuh punya 7 layanan prioritas. Prioritas, betul. Iya, di sini juga ada Bu? Ada, apakah itu semuanya juga ada, ya. diterapkan di pelataran juga Bu? Iya, termasuk layanan prioritas termasuk, karena sebenarnya layanan prioritas itu adalah layanan yang memang dipantau oleh kementerian juga ya. Kementerian juga, jadi harus dipastikan bahwa penyelesaiannya sesuai SOP yang ada dari sisi waktunya. Misalnya kalau Roya 5 hari balik nama itu harus sesuai waktu yang ada, waktu yang ditentukan. Nah itu makanya ada layanan prioritas itu, ya ada 7 layanan prioritas. Oke Bu, terkait sama 7 layanan prioritas tadi Bu, 7-nya itu apa aja Bu? Nah 7 layanan prioritas itu yang pertama pendaftaran SK, kemudian peralihan hak, kemudian ada perubahan hak, kemudian ada hak tanggungan, kemudian ada Roya, kemudian ada pengecekan, dan satu lagi SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah.
Waktu itu 7 kenapa? lantas itu. Wih, kenapa waktu itu ditetapin 7 ini, Bu? 7 Apakah lantas, emang- karena memang dari sisi volume paling banyak tuh Mbak. Iya, dari sisi volume paling banyak, jadi kita pastikan bahwa layanan yang masuk harus selesai dalam jangka waktu sesuai SOP yang ada. Yang berlaku ya, Bu? Iya. Dan 7 layanan prioritas ini masuk ke pelataran juga ya, Bu? Masuk pelataran juga. Jadi program semuanya. unggulan lah ya di Betul, Kantor. semuanya bisa. Ih, luar Iya. biasa banget sih. Nah, terus Bu, kalau misalnya masyarakat yang di rumah nih Bu, pengen ke sini menggunakan daftar. pelataran inilah Bu. Iya. Terus mereka daftarnya bisa dari rumah nggak sih Bu? Apa emang dari kantor? Bisa daftar melalui Sentuh Tanahku. Mhm. Kemudian kalau memang masyarakat juga datang langsung akan tetap kita layani juga gitu. Jadi bisa lewat Sentuh Tanahku, bisa juga mereka hadir langsung ke kita. Berarti gitu. booking nomor antrian dulu ya Bu? Di Iya. Sentuh Tanahku ya Iya, Bu? Berarti betul. datang ke sini langsung ke loket? Iya, langsung ke loket. Betul. Lebih cepet dong. Iya. Dan kami loketnya ini ya sebenarnya tersendiri di kami. Oh. Termasuk yang hari biasa dari Senin sampai Jumat kami punya loket sendiri yang khusus memohon langsung. Antriannya terpisah dengan antrian loket puasa gitu. Oh, Iya. jadi lebih mudah ya Bu Ya, sebenarnya? termasuk ya? disabilitas juga gitu. Nah, terus Bu, ada nggak sih perbedaan jadwal pelataran di masing-masing daerah Bu? Dan juga mungkin terkait biaya ya Bu? Terkait biaya sama dengan yang di rutin ya. Jadi PNBP sudah gitu, itu aja dia sesuai PNBP, sesuai ketentuan PNBP yang ada gitu. Semuanya di seluruh Kantah berarti sama ya Sama, teman-teman? betul. Iya. Bu, kalau misalnya ini kan di BPN tuh kantor pertaniannya banyak banget ya Bu? Sekitar 500-an ya Bu? 500. Nah, pelataran ya. ini tuh ada nggak di 500 kantor ini Bu? Sebenarnya lebih prioritas yang punya layanan tinggi ya, mungkin 2.000 ke atas lah ya, layanan yang tinggi. Itu juga mengurangi juga layanan di hari Biasa ya, Bu? biasa kan gitu. Biar nggak padat lah ya di hari. Biar nggak padat juga. Kemudian ya itu tadi solusi untuk yang mau ngurus sendiri, orang yang bekerja, masyarakat yang bekerja di hari biasa bisa mengurus sendiri gitu. Mudah lah ya Iya. sebenarnya ya Bu? Iya, Nggak iya, terlalu iya, ini. betul. Paling mungkin masyarakat selama ini juga ngerasa kalau datang ke Kantah apa yang saya harus lakuin gitu. Mungkin mereka bingung kali ya Bu. Tapi kalau pelataran kayak gini kan mereka sebenarnya bisa datang nanya ya Bu langsung Iya, ya Bu. betul. Ada tadi kan Nanya Ibu bilang ada langsung. informasi pertanahan kan Bu. Iya, Bisa iya. nanya terus datang lagi besoknya gitu. Iya, betul. Apa enggak detik itu juga dilayani bisa kan Bu Iya, langsung. betul. Asal bawa syarat-syaratnya gitu ya Bu. Kelengkapan persyaratannya harus dipastikan bahwa lengkap persyaratannya. Lengkap ya gitu. Bu, berkas-berkas. Biasanya apa aja Bu? Yang umumnya gitu, berkas-berkas yang harus dibawa masyarakat. Ya kalau umum ya kalau misalnya dia balik nama, bukti peralihan haknya, AJB atau akta hibah yang ada, kemudian identitas, kemudian ya itu PBB, itu aja. Tergantung layanannya dia masing-masing ya, persyaratannya masing-masing. Gitu. Persyaratan itu juga bisa dicari tahu kan Bu sebenarnya ya Bu? Oh bisa, Di iya. Mana Ada biasanya Bu? itu ada Mbak, di Sentuh Tanahku juga ada gitu. Berarti Persyaratan-persyaratan itu. Oh, sebenarnya mudah banget ya Bu. Iya. Masyarakat bisa cari tahu sendiri, terus Informasinya bisa tersedia. didapat dari mana aja tuh Mbak Betul. Nanda. Iya. udah tersedia, terus tinggal datang di Betul, waktu yang mereka betul. bisanya tuh kapan sebenarnya. Yes. Nah, terus iya. Bu, kalau boleh tahu nih Bu, gimana sih respon masyarakat terhadap pelataran ini Bu sampai detik ini? Ya itu antusiasnya bagus karena memang sehari itu bisa 30 sampai 50 dan jam 12 itu bisa mundur juga Mbak karena banyaknya pemohon ya ke kita ya apalagi kalau udah habis libur tuh. Nah, itu biasanya kita juga banyak tuh 30 sampai 50 per hari gitu. Termasuk banyak banget. Termasuk ya, Bu. banyak. Bu, kalau misalnya Ibu nih secara spesifik ya, Ibu Sinta ini kan kepala kantor di Jakarta Barat ya Bu. Betul. Nah, salah satu kota yang sangat padat ya Bu, dan banyak banget jumlah masyarakatnya. Iya, iya. Pasti urusan tanahnya juga banyak. Iya, Dan betul. berbelit mungkin ya Bu, Iya, karena iya. banyak urusan sana sini gitu. Gimana pelaksanaan pelataran di sini Bu? Di kota yang cukup padat, itu gimana Bu? Ya kita maksimalkan ya Mbak, waktu itu kemarin juga ada hari libur ya, tapi kita pelataran tetap aktif. Akhir tahun kemarin juga pelataran kita tetap buka gitu. Oh iya, kami juga ada nih namanya pengukuran terjadwal di situ, termasuk pengukuran terjadwal juga. Di pengukuran terjadwal itu salah satu juga di pelataran ada, di rutin juga ada ya, di hari biasa juga ada. Pengukuran terjadwal itu
mereka bisa memilih waktu pengukuran sesuai waktu yang mereka tentukan sendiri tuh. Oh, gitu. Kemudian datang ke Kanta untuk saya minta hari ini nih gitu. Nah, pada hari itu sudah kita jadwalkan untuk petugas ukurnya sehingga bisa langsung ke lapangan. Tapi dipastikan pemohon harus hadir di situ karena sudah janji ya. Janji di hari itu pemohon harus hadir, patok harus sudah ada, kemudian tidak ada sengketa, kemudian tidak ada tumpang tindih dan kondusif waktu di lapangan. Nah, itu sekarang sudah ada itu. Baik di pelataran maupun di hari biasa kita sudah melaksanakan namanya pengukuran terjadwal. Gitu. Kalau tantangannya sendiri Bu untuk pelaksanaan pelataran ini seperti apa Bu? Tantangannya ya, kalau tantangan sih kayaknya tantangan hambatan udah nggak ada Mbak. Iya, intinya kita pastikan bahwa kita sudah memberikan jadwal kepada SDM yang ada di sini, sudah terjadwal semua. Jadi kalau tantangan sih saya pikir udah nggak ada ya, karena kita sudah kita melaksanakan dengan alhamdulillah selama ini lancar sih gitu. Iya. Bahkan kita membuka layanan itu di hari-hari yang orang lain pada liburan gitu ya, kita tetap ada yang jaga di sini. Betul. Iya, betul. Nah, terus berarti pelataran juga standby ya Bu di hari-hari besar, libur besar gitu? Iya, biasanya kita standby semuanya. Iya, bahkan di hari libur, yang libur panjang pun kita tetap pelataran ya. Kemarin Imlek ya, kalau nggak salah ya, Imlek kita tetap pelataran, kita tetap buka. Adakah yang datang Bu, pemohon? Ada Mbak. Oh, justru ada ya? Ada yang justru menggunakan hari libur banget tuh ya Bu? Hari libur, iya sih, kadang apalagi emang mereka mungkin nggak sempet aja ya Bu kalau di hari kerja ya Bu? Iya, nggak sempet. Biasanya cuma di momennya tepat lah ibaratnya buat mereka. Ya kita harus adaptif nih, keinginan masyarakat kan ya, kebutuhan masyarakat apa ya harus kita penuhi. Intinya gitu, komitmen kita semua. Iya. Tapi kan biasanya kalau tadi Ibu bilang biar pemohon langsung yang ngurus ya Bu, mereka kadang nggak percaya diri juga kan Bu buat datang ke Kanta, kan kayak mungkin belum tahu lah Kanta harus ngapain gitu. Ya makanya kalau kami kan dipandu tuh Mbak ya, dari depan masuk sudah ada satpam, ditanya mau ngapain gitu, masuk kemudian diarahkan. Nah, kebetulan di tempat kita juga lounge, kita bahasanya lounge prioritas ya, cukup nyaman gitu ya cukup nyaman, teman-teman juga bantu gitu ya. Jadi kita buat senyaman mungkin supaya mereka juga tidak kaku ya untuk mengurus tanahnya sendiri gitu. Wah, keren sih. Kalau dengar cerita Ibu tuh keren banget ya. Itu kalau dari sekeren itu Bu programnya, gimana sih Ibu sebagai pimpinan sini ya Bu ibaratnya membangun komitmen ke pegawainya tuh gimana Bu untuk pelaksanaan pelayanan publik semakin baik ini ya Bu? Iya benar. Kalau komitmen itu harus dari level pimpinan sampai ke bawah. Jadi ada namanya kasih, ada namanya korsup. Ya kita harus membangun komitmen itu sama-sama. Tidak bisa saya sendiri, tidak bisa di bawah sendiri. Semuanya harus komitmen dari atas sampai ke bawah. Harus kita punya semangat yang sama untuk peningkatan kualitas pelayanan publik gitu. Ya. Itu memang PR kami ya bagi pimpinan. Semuanya harus komitmennya sama gitu, semangatnya sama. Kalau udah semangatnya sama, insya Allah semuanya bisa tercapai dengan baik. Ya, Bu. Betul. Iya. Kalau komitmen ATR BPN-nya sendiri Bu ke depan seperti apa Bu? Mungkin kalau dari Jakarta Barat ya Bu khususnya, punya nggak sih inovasi untuk peningkatan kualitas layanan publik ini Bu? Iya. Kalau kita kan selalu ingin melihat kebutuhan masyarakat apa sih gitu. Kita juga membuka kanal-kanal pengaduan. Kemudian kita juga berkoordinasi, kolaborasi dengan wartawan juga ya, media. Itu apa? Kita berusaha menjaring sebanyak-banyaknya kritik dan masukan. Masukan tentunya menjadi bahan kita untuk membuat layanan kita menjadi lebih baik gitu. Itu yang kita tekankan. Nah, ke depan pasti inovasi-inovasi itu pasti selalu ada untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Yang tadi terakhir kami ada pengukuran terjadwal. Kenapa sih ada pengukuran terjadwal itu gitu ya? Karena kadang-kadang orang daftar kemudian waktunya kapan sih kan belum tahu ya gitu. Kalau ini sudah tahu ketika dia daftar, dia udah pasti nih waktunya tanggal sekian gitu. Jadi sudah jelas. Nah, mereka juga bisa mengatur waktunya sendiri. Artinya
Kalau dulu misalnya daftar, kemudian ada waktu ukur, pas nggak bisa, nah akhirnya mundur lagi kan. Kalau ini mereka harus udah pilih sendiri kan waktunya. Sekali. Jadi itu kemudian inovasi-inovasi itu yang terakhir kita yang pengukuran terjadwal itu. Dan nanti ke depan kalau ada kira-kira kebutuhan masyarakat apa, kita akan komitmen untuk menjawab dari kebutuhan masyarakat itu, apa yang inovasi yang akan kita laksanakan. Jadi adaptif lah ya Bu, Adaptif, mengikuti betul, kebutuhan yang ada di lapangan iya, ya Bu, betul. yang lagi masyarakat butuhkan lah ya Bu. Iya, iya. Terakhir Bu, mungkin ajakan kepada masyarakat Bu untuk memanfaatkan pelataran dan juga bisa turut aktif ya Bu, Iya, mengurus iya. tanahnya sendiri tanpa menggunakan jasa. Ya, saya menghimbau kepada masyarakat untuk yang punya tanah belum bersertifikat segera datang ke kantor pertanahan secara langsung, bisa di hari biasa, dan kita juga ada pelataran pelayanan pertanahan akhir pekan, bisa langsung datang ke kantor pertanahan. Dan juga yang sudah punya sertifikat masih analog nih, segera datang ke Kantah untuk diganti belangko menjadi sertifikat elektronik. Gitu, Nah, gitu ya. Bu. Salah satu program di BPN yang lagi Iya, masif ya Bu, Serti-L ya Bu. betul. Lebih aman, lebih akurat, lebih valid. Lebih Ya. praktis Lebih lah, praktis, karena betul. aman, nggak usah worry kalau ninggalin rumah lah. Iya, gitu ya, berarti ya Bu. Iya. Ada lagi Bu, tambahan cukup. Cukup ya Bu. Nah, Sobat TTR BPN, segitu dulu nih perbincangan kita dengan Ibu Sinta, Kepala Kantor Pertanahan di Jakarta Barat ya Bu. Pembahasannya cukup sangat amat menarik ya, karena BPN ternyata punya salah satu inovasi untuk menjawab permasalahan yang dialami sama masyarakat, yaitu pengen ngurus tanah tapi nggak punya waktu. Ternyata pemerintah khususnya BPN ini punya solusi gitu ya, dengan adanya pelataran ini. Jadi tunggu apa lagi Sobat TTR BPN yang ingin memanfaatkan layanan pertanahan, ayo datang kantor pertanahan, siap membuka pintunya untuk sobat di rumah. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah!